Apa sih perbedaan obligasi FR, SBN Retail, dan reksadana obligasi? Kalau masih ada yang belum tahu tentang FR, coba cek video ini ya. Nah, perbedaan dari ketiga produk obligasi tersebut, yang pertama adalah pada waktu pembelian dan pembagian kupon. SBN Retail biasanya dapat dibeli di pasar perdana pada saat masa penawaran. Tapi ada beberapa SBN Retail yang nggak bisa diperjualbelikan sebelum jatuh tempo. Hanya ORI dan SR saja yang bisa dijual sebelum jatuh tempo di pasar sekunder. Makanya, kedua jenis SBN Retail ini sebenarnya instrumen yang liquid. Tapi kalau dibandingin sama FR dan RDO, ORI dan SR ini memang nggak liquid-liquid amat sih. Kalau untuk pembagian kuponnya, SBN Retail membagikan kupon setiap bulan. Nah, kita lanjut ya ke FR. FR ini adalah obligasi yang bisa diperjualbelikan kapan aja sebelum jatuh temponya. Jadi setiap hari harganya berubah mengikuti pergerakan pasar. Soal pembagian kupon obligasi FR akan dibagikan tiap 6 bulan sekali. Nah, kalau RDO, pembagian kuponnya nggak terlihat tuh karena udah langsung tercermin di NAV atau Net Asset Value reksadana obligasinya. Lanjut ke yang kedua, kita bisa lihat dari jangka waktu jatuh temponya. Karena obligasi adalah surat utang, jadi pasti ada yang namanya jatuh tempo atau tenggat waktu pembayaran utang tersebut. Kalau SBN Retail, jangka waktu jatuh temponya mulai dari 2 hingga 5 tahun. Sementara kalau seri-seri FR yang dijual di Bibit, itu jatuh temponya mulai dari 1 hingga 20 tahun. Nah, kalau RDO nggak ada jangka waktunya. Kita masuk ke yang ketiga, dari segi risikonya. Yang namanya surat utang pasti ada risiko gagal bayar kan? Tapi karena ini SBN Retail dan FR ini dijamin negara, keduanya minim risiko gagal bayar. Meskipun risiko gagal bayar yang nggak besar, kita mungkin aja mengalami capital loss kalau menjualnya di harga yang lebih rendah sebelum jatuh tempo. Begitu juga dengan RDO, kita bisa mengalami capital loss kalau terjadi penurunan harga unit atau NAV. Nah, kalau soal return gimana? Kamu mungkin udah familiar kan ya kalau keuntungan reksadana obligasi itu didapatkan dari capital gain, yaitu kenaikan harga unit atau harga net asset value NAV reksadana. Sementara itu, imbal hasil SBN Retail atau returnnya dinamakan kupon dan itu diberikan setiap bulannya. Untuk kupon SBN Retail yang tipenya fixed rate, artinya kita bisa ngedapetin keuntungan tiap bulan sesuai yang dijanjikan sampai waktunya jatuh tempo. Sementara SBN Retail dengan tipe kupon floating with floor, dia akan menyesuaikan ketika terjadi kenaikan atau penurunan suku bunga dari BI. Misalnya nih, kalau suku bunga naik, maka nilai kuponnya akan naik. Tapi nggak perlu khawatir, kalau suku bunga turun, nilai kuponnya nggak akan turun, soalnya ada batas minimalnya. Hampir mirip dengan SBN Retail, keuntungan FR juga didapatkan dalam bentuk kupon. Bedanya, karena FR diperjualbelikan di pasar sekunder, makanya akan mengalami pergerakan harga sehingga mempengaruhi return akhir yang tercermin pada yield atau yield to maturity. Nah, yield sendiri adalah return keseluruhan yang akan kamu terima jika kamu hold hingga jatuh tempo. Keuntungan atau kupon FR ini dibagikan setiap 6 bulan sekali sampai waktu jatuh tempo. Meskipun pembagiannya 6 bulan sekali, hak atas kupon tersebut dihitung secara harian loh. Itu kenapa ada yang namanya kupon berjalan atau accrued interest. Itu dia tadi perbedaan obligasi FR dengan SBN dan RDO. Selengkapnya bisa dilihat di rangkuman berikut ya. Semoga setelah nonton video ini, kamu jadi makin paham nih tentang perbedaan produk-produk obligasi ini. Untuk video selanjutnya, kira-kira pada mau belajar apa lagi ya?